Halo guys, Assalamualaikum guys. Saya ingin menginformasikan untuk peraturan baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia. Ada peraturan baru ya guys. Peraturan barunya itu memang karantina itu dipangkas ya jadi 5 hari. Cuman itu kategorinya ada 3 guys. Yang pertama, yang sudah dapat vaksin ketiga booster, mereka itu akan datang ke Indonesia, di swab, nanti langsung bisa pulang guys, nggak usah di karantina. Sedangkan yang sudah dapat vaksin kedua, yang udah divaksin kedua di luar negeri, mereka akan menjalani karantina guys, itu selama 5 hari. Jadi hari pertama kita datang divaksin, hari keempat kita di sini divaksin seperti saya semalam divaksin, hari ini rencananya keluar gitu. Jadi mereka yang sudah vaksin kedua itu akan mendapatkan karantina 5 hari, swabnya itu hari pertama dan hari keempat guys. Kalau negatif nanti kita bisa pulang langsung. Sedangkan yang tidak vaksin, mereka tetap dengan karantina 7 hari guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya yang sudah divaksin, saya sudah mendapatkan swab kedua. Sedangkan anak-anak saya yang belum divaksin, mereka belum dapat swab guys. Saya sudah dapat swab, mungkin hari ini swabnya keluar, saya bisa langsung pulang. Tapi karena anak-anak saya belum di swab, belum divaksin, jadi mereka swabnya mungkin hari ini atau besok malam guys. Jadi pemangkasannya itu ada 3 kategori guys. 3 kategorinya: yang sudah di booster tidak perlu dikarantina, yang sudah divaksin 2 vaksin dia dikarantina 5 hari, dan yang belum divaksin dia tetap dengan menjalani karantina 7 hari guys. Dan untuk teman-teman saya yang mau pulang atau saudara-saudara yang mau pulang ke Indonesia, jangan takut ya guys. Kita harus berani di bandara itu, kita harus berani. Kita akan melakukan 2 pengecekan guys. Pengecekan pertama, mungkin dia mau memasukkan surat vaksin kita ke komputer ya, ke data-data komputer. Dan untuk pengecekan kedua, dia akan membagikan antara yang ke Wisma dan ke hotel. Nah, untuk yang ke hotel, yang memang sudah ditetapkan ke hotel, dia harus menjalani PCR-nya di bandara. PCR di bandara, setelah di PCR di bandara, dia terus harus langsung dijemput oleh orang hotel dan langsung dibawa ke hotel. Tetapi bagi yang ke Wisma atau ke rusun ya, ke rusun Nagra, mereka akan melakukan PCR-nya itu guys di rusun ya, di tempat masing-masing, di tempat karantina masing-masing akan melakukan swab tes PCR pertama. Dan untuk teman-teman yang warga negara asing, kemungkinan besar ada juga yang beruntung, ada juga yang tidak beruntung. Jadi kita semua harus siap-siap ya, menyiapkan segala macam keburukan, maksudnya di perjalanan gitu. Kita harus bersiap sedia, karena bukan semuanya itu akan dapat tempat di Wisma atau di Rusun Nagra ya. Kebanyakan juga ada yang harus di hotel, jadi kita harus siap sedia gitu ya. Nah, untuk yang mau pulang ke Indonesia karena banyak peraturan dari agen pesawat, mereka menyuruh kita untuk di bandara itu 8 jam atau lebih ya guys. Sebenarnya tidak perlu guys, kita di sana itu selama 4 jam sebelum kita berangkat atau 5 jam sebelum kita berangkat ya, kita di sanalah. Karena apa? Karena pengecekan sih sama, cuman mungkin ada peraturan baru, makanya kita harus lebih awal di bandara gitu.
lebih awalnya di bandara. Dan untuk teman-teman yang belum PCR, yang belum vaksin, yang mau pulang, lebih baik divaksin, karena kalau udah divaksin kita kan lebih ringan gitu ya, lebih ringan di karantinanya. Tapi kalau memang belum divaksin ya juga nggak apa-apa guys, karena nanti di sininya juga divaksin juga kan, cuman ya memang tambahlah karantina kita untuk 2 hari. Kenapa saya menceritakan ini hari ini? Karena semalam itu saya di swab. Setelah di swab itu saya berpikir, kok saya yang di swab sendiri, sedangkan anak-anak saya belum di swab. Jadi saya semalam nggak bisa keluar guys, karena kalau malam memang nggak ada pengawas kesehatan di bawah. Jadi pagi saya datang ke sana dan saya bertanya, memang ada ketentuan dari pemerintah bahwasanya yang sudah PCR, yang sudah vaksin 2 kali, itu memang dipotong karantinanya menjadi 5 hari. Tetapi untuk yang belum divaksin, mereka harus tetap menjalani karantina 7 hari. Jadi bukan karena peraturan bulan 1, bulan Januari atau bulan Februari guys. Ini adalah peraturan tetap. Peraturan tetap. Makanya teman-teman atau saudara-saudaraku yang mau pulang ke Indonesia, berita-berita kadang-kadang tidak valid ya guys, karena saya ada di karantina, saya menjalaninya sendiri, dan juga saya juga bertanya sendiri ke kesehatan, ke Bapak TNI di bawah. Makanya saya memberi penjelasan dengan teliti. Dan untuk karantina guys, di Wisma Nagrad ini termasuk tempatnya bagus. Bagusnya itu apa? Di sini kebersihannya bagus. Makanya untuk makan kita tidak perlu beratur. Kita akan seperti sarapan pagi jam 7 sudah dianterin sama Bapak TNI, termasuk snack. Kita dapat snack, dapat buah, dapat makanan. Untuk paginya jam 7. Nah, kalau untuk siang biasanya jam setengah 1, jam 1 itu sudah makan siang, udah dianterin kita guys. Jadi kita nggak perlu beratur ya. Untuk makan malam kita jam 7 biasanya udah di Rusun Nagrad ini guys, kita tempatnya juga fresh, banyak freshnya itu karena ada anginnya sepoi-sepoi guys. Terus kita bisa turun, kita bisa olahraga pagi, siang, malam juga bisa olahraga guys. Sebelum kita istirahat biasanya olahraga nggak apa-apa. Cuma memang beritahu, diinformasikan kita tidak boleh bergerumul. Kenapa guys? Karena menghindari penularan. Karena kemungkinan besar memang kita di PCR di luar negeri itu kita negatif, tapi kemungkinan besar karena kita di pesawat atau di airport atau di mana kita terjangkiti, makanya aturannya itu kita nggak boleh bergerumbul. Kita boleh exercise turun ke bawah, terus di bawah ada kantin, ada bermacam-macam makanan. Cuman memang tidak dianjurkan untuk makan makanan di kantin guys. Takutnya nanti kalau kebanyakan makanan di kantin kita batuk. Jadi istilahnya walaupun itu batuk biasa, pilek biasa, itu akan dikategorikan nanti dengan Omikron guys. Jadi yang mau pulang sama juga seperti saya ya, yang mau pulang, kita sebenarnya lebih takut kita pulang ke negara kita sendiri, mendengar cerita-cerita di YouTube. Tetapi sebenarnya cerita di YouTube itu mungkin ada yang benar, ada yang dilebih-lebihkan. Tetapi kalau saya yang menjalani, memang melelahkan guys, melelahkan ya, karena aturan, karena pengetatan ya, memang melelahkan. Tetapi tidak menakutkan. Negara kita ini tidak menakutkan. Kalau kalian bisa bicara, kalau kalian bisa ngomong, kalau kalian bisa menjelaskan, ya insya Allah kalian juga bisa masuk ke Wisma atau di Rusun Nagrad. Tapi kalau bisa ke Rusun Nagrad ya kan, Rusun Nagrad itu tempatnya bagus gitu.
open place katanya. Untuk kita istirahat, untuk kita jogging, untuk apa itu bagus guys. Dan ya sudah ya guys, inilah informasi saya buat kalian, dan mudah-mudahan kalian yang mau pulang dapat pulang secepatnya, menyiapkan kertas-kertas yang dibutuhkan, yaitu kertas PCR, kertas vaksin, semuanya bisa lebih cepat ya diprosesnya di sini. Dan mudah-mudahan juga kalian cepat terbang nyusul saya ke Indonesia. Ya sudah ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat buat kalian ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe saya, tolong di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di share ya, biar informasi ini bisa nyampe ke teman-teman kita yang memang mau pulang tapi belum tahu berita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.